Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, dan terkhusus para alim ulama, asatidzah, seluruh unsur muslimin, tokoh masyarakat, tuan-puan sekalian, Pak Soni, Pak Sekda, wakili Bapak Wali Kota, Ibu Kapolres, dan tentunya seluruh pengurus dari Diniyah Putri Dipayang Panjang ini, Ustazah Fauzia, Ustaz Faisal, dan mungkin Ustaz lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan ada yang berdonasi tenda, karpet, sound system, semua perlengkapan. Tidak ada hal yang terbaik untuk membalas itu kecuali doa yang dimohonkan supaya Allah mengabulkan apa yang pernah Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1893. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ilih min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan, walaupun sekadar menunjukkan saja tempatnya, arahnya, maka ia akan mendapatkan hal yang sama, pahala yang serupa dengan orang yang menjalaninya tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau sekarang saya bertugas untuk ceramah, menyampaikan tausiah, maka mudah-mudahan yang menghadirkan tendanya, karpetnya, yang datangnya, yang semua fasilitasnya, insya Allah mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun, insya Allah. Yang kedua, hadirin sekalian, saya datang ke Diniyah Putri ini sebetulnya pertama untuk belajar. Untuk belajar bagaimana orang-orang hebat pernah ditempa di tempat ini, sehingga lahir sosok sekali berbuya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah, ada Sultan Syahrir, ada tokoh-tokoh yang lain. Saya ingin tahu di mana tempatnya, di mana posisinya, di mana letaknya, di mana tinggalnya, di kanankah, kirikah, ataskah, bawahkah, seperti apa lingkungannya, sampai jadilah kemudian orang-orang hebat yang bukan hanya masyhur fid dunya tapi juga masyhur fis sama, dikenal di dunia, disebut-sebut namanya di langit, dan tidak mudah untuk mendapati itu. Dan Masya Allah, hari ini saya belajar banyak, baru saja datang, dan saya punya keyakinan insya Allah mulai Jumat ini, di sore ini, Padang Panjang akan melahirkan Hamka-Hamka baru di masa ini. Padang Panjang akan melahirkan Sultan Syahrir baru di masa kini. Padang Panjang akan melahirkan pejuang-pejuang putri baru di masa kini, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak cukup kita mengenang kejayaan di masa lalu, tapi jadikan sebagai pembuka kemuliaan di masa depan. Dalam bahasa Arab, fi'il madhi itu harakat penandanya fathah dalam Arab ini. Boleh saya berdiri? Saya kira saya lebih nyaman berdiri, ya. Bismillah. Alhamdulillah. Boleh begini, ya? Baik. Fi'il madhi itu Arabnya mansub, nasab. Harakatnya fathah. Dalam falsafah lughah, dalam ilmu bahasa, kenapa madhi itu harakat nasab, mansub, dan selalu fathah? Pertama, karena sesuatu yang nasab dalam bahasa Arab, nasaba yansibu nasban mansub, sesuatu yang telah tertancap dengan kokoh. Fathah, sesuatu yang terbuka. Di madhi yang telah lalu itu sudah tertancap, gak bisa kita bawa lagi. Buya, Hamka, sesuatu yang jaya di masa lalu, tancapkan pedoman hidupnya, tancapkan prinsipnya,
tancapkan ilmunya, kita bawa di masa kini, dibuka kisah masa lalu untuk menjadikan pedoman di masa depan. Di madhi bukan sekadar dihadirkan sebagai kenangan, jangan cuma jadi sebutan. Dari sini pernah ada Buya Hamka, di sini pernah ada Sultan Syahrir, itu madhi, baru nasabnya, buka fathahnya. Dan dalam Al-Quran selalu kisah-kisah dibuka dengan fathah, ditujukan untuk orang-orang di masa depan. Quran surah ke-21 misalnya, ayat 83 sampai 84, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ketika Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Ayyub alaihi salam, harakat pembukanya bukan dhammah dan kasrah, tapi fathah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, bukan wa ayyubu, tidak wa ayyubi, tapi wa ayyuba. Walaupun orang mengatakan wawunya ataf kepada harakat sebelumnya, tapi lihat dalam ilmu bahasa, ayyuba kenapa menggunakan fathah? Salah satu kalimatnya kata Allah, fathah, dibuka. Saya buka kisah Ayub sekarang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk engkau pelajari kisahnya, pelajari kesabarannya, pelajari doanya. Memang ini kisah sudah terjadi di masa lalu, tapi saya turunkan hikmahnya untuk orang-orang di masa kini dan masa yang akan datang. Ketika Nabi Ayub diuji dengan sakit, kata medis tidak mungkin sembuh, kata klinis tidak ada obatnya, tapi Nabi Ayub melakukan amalan yang dengan amalan itu tiba-tiba Allah katakan fastajabna, kami jawab doanya. Apakah sampai di situ? Tidak. Lihat ujung ayatnya, wa dzikra lil abidin. Kisah ini saya buka untuk menjadi orang-orang pelajaran, untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa depan, hamba-hamba yang soleh. Kalau ada yang diuji dengan penyakit bahkan sama dengan Ayub, saya akan sembuhkan kalau ia mau mengerjakan amalan-amalan seperti Ayub. Wa dzikra lil abidin. Kisahnya Nabi Yunus alaihi salam, lihat ayat 87-nya, 88-nya. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا. Apakah hanya untuk Yunus? فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, selesai? Tidak. Kata Allah, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Kalau ada orang belajar dari kisah Yunus, kata Allah, orang bekerja, orang beramal, ada persaingan, kadang disingkirkan, kadang disungkurkan. Dulu dilempar ke dalam perut ikan paus, sekarang ada yang dilempar ke dalam lubang, dilempar ke sumur, dilempar tenggelam dalam jabatan, dilempar dari kekayaan. Apa yang dia lakukan? Lakukan amalan seperti Yunus alaihissalam. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan orang beriman yang melakukan amalan seperti orang-orang dulu. Hamka pernah jaya, Sultan Syahrir pernah luar biasa. Banyak tokoh lahir dari sini. Jangan hanya dibuka kisahnya, lihat bagaimana mereka beramal selama budaya, bagaimana mereka mendalami Qur'annya, bagaimana tahajud di malam harinya, bagaimana puasanya, bagaimana sedekahnya. Itu yang harus kita keluarkan jika menginginkan tokoh-tokoh baru muncul di masa kini dengan semangat di masa yang lampau. Karena itu saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku, baik yang di dunia maupun yang di masyarakat Padang Panjang pada umumnya, kita keluarkan sedikit keterangan dari Al-Quran. Bagaimana keterangan ini bisa merubah keadaan kita di masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap insyaAllah? Ya, baik, siap insyaallah. Takbir. Baik, saya ingin berikan satu rahasia, tapi ini antara kita saja, jangan dibagi ya. Baik, banyak amalan yang pernah dikerjakan semasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, tapi ada satu amalan yang saat itu dikerjakan bisa merubah keadaan masyarakat, bahkan mengubah dunia, berperadaban, dan melahirkan pengetahuan yang sangat dahsyat. Karena tadi semangatnya luar biasa Ustaz Fauzia sampaikan, maka saya akan coba tarik satu amalan ini saja,
yang saya yakin dari sini Padang Panjang akan berubah dan menginspirasi dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi saya tambahkan, dari sini itu pernah lahir juga salah satu guru kami. Saya datang ke sini untuk menepati janji, sekaligus juga menunjukkan adab seorang murid kepada guru yang telah mengajar. Walaupun mungkin hanya 1 semester, tapi tetap beliau guru saya. Profesor Fauzan pernah mengajarkan saya ilmu balaghah sebelum saya berangkat ke Tripoli, Libya. Dan saya datang kemari salah satunya sebagai bagian dari doa kami untuk beliau. Mudah-mudahan pesantren ini insya Allah tetap mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sepeninggal beliau, dan mudah-mudahan husnul khatimah dengan mendapatkan pahala yang mengalir untuk beliau insya Allah. Baik, amalan dimaksud Bapak Ibu sekalian adalah amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Saya ulang, amalan yang terkait erat dengan Al-Quran. Banyak amalan disebutkan dalam Al-Quran disebut dengan amal soleh, dan ini kunci-kunci surga. Kunci surga bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya, selain punya iman, maka iman itu harus dirangkai dengan amal soleh. Karena itu semua pintu-pintu surga itu, yang bahkan 8 disebutkan, itu disandingkan dengan nama amalannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas di mushaf. Ini kalimat surga pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira pada orang yang telah punya iman dalam jiwanya, kemudian dia buktikan imannya dengan banyak mengerjakan amal saleh. Dikala orang punya iman itu, iman dia akan membimbing ia untuk mengerjakan amal saleh, bukan amal salah. Pejabat yang beriman, maka imannya akan mendorong dia untuk berbuat kebaikan, amal saleh. Pedagang yang beriman, maka imannya akan membimbing dia untuk mengerjakan amal saleh. Maka mustahil ada pedagang beriman bisa menipu. Mustahil ada pejabat beriman bisa korupsi. Mustahil ada santri beriman bisa mencontek. Karena ketika imannya itu hadir, maka iman akan memberikan dorongan pada jiwanya, kerjakan yang saleh. Silahkan cek Quran misalnya surah kedua ayat 168, bandingkan dengan Quran surah kedua ayat 172. Ketika Allah menyebutkan kalimat umum tanpa iman, bahasanya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hei semua manusia, kalau kamu hendak kerja, silakan kerja. Tempuh dengan cara yang halal untuk mendapatkan kebutuhan hidup, dan dari yang halal berikan yang baik-baik, yang thayyib-thayyib. Halal disebutkan, thayyib disebutkan. Tapi ketika mengkhitab, menyampaikan kepada orang beriman, dibuang kalimat halalnya, dijamakkan thayyibnya. Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang merasa punya iman, dipanggil dengan huruf ya, disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Linida'il qarib, nida'il mutawassit, nida'il ba'id, yaitu satu-satunya huruf nida panggilan yang memanggil orang dekat, orang menengah, orang jauh. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei semua yang punya iman, baik kalian dekat denganku, menengah dariku, jauh dariku, sepanjang masih punya iman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuhnya munada, fungsinya taukid, haknya tanbih untuk peringatan. Kata Allah, saya tegaskan, saya serius, saya peringatkan, alladzina amanu, semua yang punya iman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalimat ini ismun mausulun yadullu alal amiyah. Kata sambung, konjungsi, menunjuk kepada semua hal yang sifatnya luas.
baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan. Kata Allah, sepanjang masih punya iman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Silakan bekerja, silakan cari makan. Orang beriman pun mesti kerja, cari makan. Tapi yang dahsyat, kalimat halalnya dibuang. Saat menyebut manusia, ya ayyuhan nas, hei semua manusia. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Sifatnya umum untuk semuanya. Beriman, tak beriman, masih umum. Silahkan cari makan, halalnya disebutkan. Halalan thayyiban. Tapi untuk orang beriman, halalnya dibuang, thayyibnya dijamakan. Muncul pertanyaan, Ustaz, kenapa kalimat halalnya dibuang? Maka dijawab oleh para ulama, karena orang yang punya iman itu, imannya otomatis akan mengarahkan ia pada yang halal. Tidak perlu kalimat halal lagi. Kalau ada orang beriman masih mencari yang haram, ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. Ada yang keliru dengan imannya. La yasriqul mu'min 'indama yasriq fa huwa mu'min. Mustahil orang yang punya iman bisa mencuri, bisa korupsi, bisa nyogok, bisa mencontek, bisa bermaksiat. Saat bermaksiat itu masih ada iman dalam dirinya. Karena itu hadirin sekalian, kalimat pertama yang penting dihadirkan dalam diri kita, iman itu pasti akan membimbing pelakunya, pemiliknya, untuk mengerjakan banyak amal saleh. Kalau pasekdanya beriman, wali kotanya beriman, pejabatnya semua beriman, Masya Allah, mustahil tangannya akan menggerakkan kepada maksiat. Mustahil jemarinya, tangan yang biasa dipakai tahiyat, at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, tangan orang tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Pasekda, ini ada proyek Pak, tolong ditandatangan. Ya. Maaf, ini ada kesalahan, perbaiki dulu. Tapi fee-nya besar Pak, ada 100 juta nih. Coba lihat, maaf, ini jari-jari tahiyat, tidak akan pernah dipakai maksiat. Tolong kembalikan. Masya Allah. Tapi Pasekda, katanya kalau ditolak fee-nya nambah 1 miliar. Coba lihat. Sebentar, saya istikharah dulu ya. Tadi istikharah dalam berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang beriman, semuanya amal saleh. Karena itu semua pintu surga dibuka dengan amal saleh. Kitabus Siyam, kitab tentang puasa dalam Sahih Al-Bukhari. Inna fil jannati baban yuqalu ar-rayyan. Ada di surga pintu surga. Di antaranya ada pintu namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan dikhususkan bagi orang-orang yang senang puasa. Ada pintu surga namanya Babut Tahajud, untuk orang yang senang tahajud. Ada pintu surga Babus Sedekah, untuk orang yang senang sedekah. Semuanya banyak, ada 8 pintu surga. Tapi saya ingin berikan pada Anda satu informasi. Ada satu amalan yang saat dikerjakan, Allahu Akbar, dia bukan hanya bisa merubah dunia, mengguncang peradaban, tapi juga bisa menjadikan pelakunya masuk surga dari sebuah pintu surga ini. Dan dikunjungi oleh semua malaikat. Bahkan kalimat Qur'annya, surah ke-13 ayat ke-24, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jika Anda mampu mengerjakan amalan ini, maka malaikat akan mengunjungi Anda dari semua pintu-pintu surga yang ada. Datang malaikat A, datang malaikat B, datang malaikat C. Dan kalimat pertamanya, ia mengatakan, selamat, selamat. Anda telah sabar mengerjakan amalan itu saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat paling indah yang tidak pernah terasakan, tertatap, terdengar sebelumnya. Apa amalan itu? Secara cepat, amalan itu dimulai dengan mendekat dan mencintai Al-Quran. 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 Demi Allah saya katakan, silakan perhatikan, saat Al-Quran diturunkan, masyarakat di sekitaran Nabi itu disebut dengan satu sifat yang sekarang masih dikenal. Kumpulan dari semua sifat-sifat buruk, disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah,
jahlun, bodoh. Jahalatun, berkumpul kebodohan. Jahiliyatun, pakai sifat ya nisbah tambah sifat di ujungnya. Sudah berkumpul banyak sifat bodohnya, banyak sifat buruknya, tidak kenal baik. Jadi kalau bapak ibu ingin mencari penipu, di situ paling komplit jahiliyah. Kalau ingin mencari perampok, jahiliyah paling profesional. Sekampung perampok semua buka Polres. Sekampung. Ada kampung namanya Gifar, tokohnya Jundub bin Junada. Sekampung itu rampok semua isinya. Pemabuk, Allahu Akbar, pemabuk paling sedikit. Pemabuk pemula, bukan profesional. Pemabuk pemula itu paling sedikit 5 kali dalam sehari mabuknya. Jahiliyah. Jadi kalau orang sekarang masih ada yang mabuk, dia telat. Dia ketinggalan dan tidak profesional karena masih kalah sama jahiliyah. Kalau sekarang ada perampok, sekarang ada pembegal, dia telat karena ketinggalan sama jahiliyah dan kalah jauh. Kanannya Romawi, menjulang tinggi punya peradaban. Allahu Akbar. Zaman Romawi sudah ada spa. Sampai sekarang peninggalannya masih bisa didapati. Adik-adik nanti kalau sudah lulus dari sini, ayo keluar belajar. Balik lagi Padang Panjang, amalkan ilmunya. Ada yang kuliah ke Libya, main ke Leptis Magna, seberang dikit ke Italia. Sedikit saja. Hanya naik kapal sedikit, $50 sampai Italia. Tapi puncaknya di Leptis Magna itu, wilayah Tripoli Libya, ada peninggalan Romawi. Dari patung-patung, perpustakaan lama, ada tempat spa, ada salonnya, ada tempat pesta, masrahiyah, balai seninya. Luar biasa dahsyatnya. Sampai sekarang masih ada ribuan tahun yang lalu. Sampai ada sekarang. Dahsyat peradabannya. Yang paling luar biasa, apakah Al-Quran diturunkan di Romawi? Tidak. Di kiri ada Persia. Peradaban, pengetahuan, ilmu kumpul. Imperium Romawi lawan kekaisaran Persia. Diapit dua-duanya. Ini Romawi, ini Persia. Di mana Mekah? Di mana Hijaz? Di mana pusat masyarakat jahiliyah? Tidak di Romawi, tidak di Persia. Di bawah nih. Yang paling dasar. Tidak dikenal oleh peradaban. Tidak punya akses dengan peradaban. Jauh dari kemewahan, jauh dari keberhasilan, bawah, rendah, dan puncak kriminalitas ada di situ. Allah tidak menurunkan tongkatnya Musa kepada Nabi Muhammad SAW untuk merubah jahiliyah. Allah tidak menurunkan mukjizat tangan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Sentuh, masaha, sentuh. Yang disentuh masihun, disentuh sembuh penyakit. Nabi Isa sakit gigi, sentuh, sembuh. Nabi Isa ada yang buta, sentuh, sembuh. Nabi Isa kolera, sentuh, sembuh. Al-Masih. Pokoknya saat itu dokter bangkrut lah. Habis semuanya. Tapi Allah tak berikan mukjizat Nabi Isa. Bukan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang paling dahsyat, diturunkan satu mukjizat yang saat turun mengangkat nilai-nilai jahiliyah itu hilang ke permukaan, habis, naikkan, mengalahkan Romawi, mengalahkan Persia, bahkan naik jadi peradaban terhebat di muka bumi. Status jahiliyah ditanggalkan oleh Allah, diganti dengan khairu ummah. Khairu ummah. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat terbaik yang pernah lahir di bumi dalam kalangan manusia. Bayangkan, dari status jahiliyah naik status jadi khairu ummah. Maaf ya, yang ngupdate statusnya Allah. Bukan manusia. Diupdate oleh Allah dalam Al-Quran. Beda dengan orang masa sekarang, dikit-dikit update. Masya Allah. Padang Panjang, macet ya. Klik. Tunggu komen. Dilihat lagi, capek. Besok ujian ya.
update. Ini menarik, yang update Allah. Dulu jahiliyah, sekarang khairu ummah. Khair itu puncak nilai-nilai kebaikan, disebut dengan khair. Ada 5 nama baik dalam Al-Quran. 1 Tayyib, Quran surah 2 ayat 168. 2 Khair, Quran surah ketiga ayat 110. 3 Ma'ruf, Quran surah ketiga ayat 104. 4 Ihsan, Quran surah ke-46 ayat 15. Kalimat salih, Quran surah 7 ayat 189. Tidak pernah disebutkan dengan khair kecuali menunjuk pada sifat-sifat yang mulia. Jadi kalau ada orang jujur, zaman itu setelah turun Al-Quran jadi orang paling jujur. Kalau ada orang sabar, zaman itu jadi yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, zaman itu jadi orang yang paling tawadhu. Tidak ada semuanya kecuali ahli Quran yang diturunkan Al-Quran pada masyarakat itu. Dahsyatnya, sepeninggal Nabi SAW, silahkan Anda cek. Semua sahabat yang menyebar ke muka bumi membawa nilai kemajuan, peradaban, dan kesejahteraan dimanapun dia tinggal. Termasuk Nusantara. Maka sekarang kita penting hadirkan. Dan banyak orang berinteraksi dengan Al-Quran sekarang ini tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quran. Bahkan seperti yang dikhawatirkan Nabi. Akan tiba di masa nanti orang-orang berinteraksi dengan Quran hanya interaksi mahjura, kaku interaksinya. Hanya menjadi bacaan, kadang-kadang koleksi, disimpan di ruangan depan, ada yang dimasukkan lemari, begitu dibutuhkan baru diambil. Apa yang diinginkan dalam Al-Quran sampai bisa merubah masyarakat menjadi dahsyat? Turunkan ayat-ayatnya, turunkan jenisnya, di situ saya akan kisahkan bagaimana Spanyol bisa maju, bagaimana dibawa ke Nusantara, dan nanti saya akan kisahkan setelah ini kenapa kita bisa mundur, dan itu semua dikembangkan di Barat. Jangan salahkan Baratnya, karena mereka berani mempraktikkan, kita hanya membanggakan teori-teori di masa lalu. Yuk kita lihat pelan-pelan. Saya akan mulai serius sekarang. Ini baru mau mukadimah nih. Baik, saya mau tanya sebentar, sampai jam berapa kita? Oh, baik. Silakan insya Allah ya. Anda sampai jam 8 di sini, saya setengah 7 pulang. Saya mau ke Bukit Tinggi. Baik. Lihat satu, kita pelan-pelan sebentar. Bapak Ibu sekalian, prinsip pertama dalam Al-Quran terdapat di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Saya angkat pelan-pelan. Quran surah kedua ayat 185. Mari kita lihat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Kata Allah, karena Al-Quran itu istimewa, saya turunkan pun di waktu yang istimewa. Kalau bulan istimewa, Ramadan. Kalau hari istimewa, Jumat. Kalau malam istimewa, Lailatul Qadar. Turunnya lewat malaikatnya istimewa. Sayyidul Malaikah, Jibril alaihissalam. Kalau turun lewat Rasulnya paling istimewa, Muhammad SAW. Jadi kita bangga Rasul kita, Nabi Muhammad. Karena ternyata dari semua Nabi, semua Rasul, ini Rasul yang paling komplit keistimewaannya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ini Nabi belum lahir, Rasul belum lahir. Tapi oleh Allah, sampai dimuliakan nasabnya disebut oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Isa, itu beliau muncul 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Periodenya 600 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah menyebutkan nama sifatnya Ahmad. Diabadikan di Quran surah 61 ayat yang ke-6. Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebutkan. Yang paling dahsyat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Itu dua-duanya 30 generasi sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Setiap satu generasi, setiap satunya bisa ribuan tahun. Itu berdoa di samping Ka'bah supaya diutus Nabi Muhammad SAW. Bayangkan 30 generasi sebelumnya, setiap generasi bisa ribuan tahun. Muhammad SAW
bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahr, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasuf, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelumnya Ismail dan Ibrahim alaihissalam berdoa di samping Ka'bah. Lihat doanya, Quran surah kedua ayat 129, paling kiri sebelah atas di mushaf. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul dari kalangan masyarakat dekat sini, lahirnya dekat Ka'bah ya Allah. Kami minta rasul yang paling istimewa. Karena istimewa, lahirnya harus lahir di dekat tempat yang paling istimewa di bumi. Apa tempat paling istimewa? Ka'bah. Apa dalilnya? Quran surah ketiga ayat ke-96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Tidak ada tempat di muka bumi, kata Allah, yang saya bangunkan, saya jadikan untuk manusia tempat paling diberkahi kecuali Ka'bah yang terletak itu di Mekah. Lahir Rasul ini karena istimewa, lahirnya dapat tempat yang paling istimewa. Tidak ada satupun Rasul yang lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Kata Allah, Al-Quran. Apa fungsinya? Ini dia masalah kita sekarang. Hudan linnas. Saya ulang. Hudan linnas. Kata Allah, saya turunkan Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca. Dibaca ada pahalanya. Setiap huruf 10 kebaikan. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca 10 huruf dari kitabullah, setiap hurufnya 10 kebaikan. Tapi bukan itu yang mutlak diinginkan. Kata Allah, tujuan saya turunkan Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi dia menjadi hudan, petunjuk hidup bagi semua manusia. Ini ternyata Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu petunjuk hidup kita ada di situ. Saya pernah bolak-balik lihat Al-Quran, saya bandingkan dengan kitab lain. Demi Allah saya katakan, wallah, demi Allah, tidak pernah saya temukan dalam kitab-kitab lain yang bahkan dianggap suci yang lebih bernilai daripada Al-Quran. Hanya dalam Al-Quran disebutkan bimbingan hidup dari mulai lahir sampai dengan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini bukan mukjizat, mustahil ada karya manusia seperti itu, mustahil. Dari awal dilahirkan sampai wafat ada bimbingannya, di situ ada semua. Dipantas kalau orang jahiliyah dibimbing oleh Al-Quran, dibimbing semua hidupnya naik jadi khairul ummah, pantas. Karena bimbingan kehidupan ini berasal dari zat yang menciptakannya. Bapak punya masalah dengan handphone, datang ke tukang servis handphone. Anda punya masalah dengan Honda, dengan motor, datang ke yang punya Honda. Yang punya masalah di pesawat, datang ke pembuat pesawat. Yang punya masalah dalam kehidupannya, datang pada penciptanya. Allah turunkan Al-Quran untuk membimbing semua manusia yang diciptakannya. Jadi kalau kita butuh petunjuk hidup, balik ke Quran. Saya baca cepat ya. Tahu saya dicatat, saya baca cepat. Saya contohkan saja. Setelah ini mari kita detilkan. Contoh, maaf, saat bahkan dalam kandungan. Sebelum lahir, bagaimana kandungan ini fase-fasenya dijelaskan di Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Saat akan melahirkan, apa bimbingan doanya supaya yang lahir ini anak yang soleh? Turun Quran surah ke-7 ayat 189. Baru lahir harus diberikan apa anak ini supaya kuat mentalnya, kuat tubuhnya, dan ada kecerdasan pada dirinya. Ada bimbingan di Quran surah kedua ayat 233. Disapih 2 tahun, dari 2 tahun sampai menjelang balik, harus diajarkan apa pada anak-anak ini sehingga dia dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, dan baik dengan lingkungannya. Turun Quran surah ke-31 ayat 13 sampai 19.
Dia mulai belajar bagaimana supaya belajar cepat paham. Dibacakan sekali, ingat. Dibacakan sekali, paham. Diajarkan, langsung mengerti. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Juga meningkat imannya. Turun Quran surah ke-58 ayat yang pertama. Diberikan bimbingan spiritualnya. Turun Quran surah 96 ayat yang pertama. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu, naik lagi. Pindah kampus, berniaga, bergaul dengan orang banyak. Turun bimbingan di Quran surah ke-49 ayat 13. Silahkan bergaul, temukan teman-teman, tapi jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang bisa membuat Anda salah dalam kehidupan. 49 ayat ke-13. Sampai menemukan pasangannya. Jangan berlama-lama, jangan berikhtilaf. Kalau memang senang, lakukan turunan ini. Lama, turun turunan lamaran. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Bukan seperti anak sekarang. Belum nikah, jalan semotor berdua, sebecak berdua, becak seakan milik bersama, dunia tidak ada. Masya Allah. Saya katakan pada anak-anak di dunia putri, kalau ada laki-laki mengucapkan harapan-harapan angin surga, kalimat-kalimat tak pasti, tolak mentah-mentah. Aku sayang padamu. Katakan padanya. Jangan pernah katakan sayang dengan kalimat. Kalau engkau cinta padaku, buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. BPKB buktinya, buku pernikahan kita berdua. Masya Allah. Baik, kalau jadi turun bimbingan Quran surah ke-30 ayat ke-21. Setelah menikah, kenapa seringkali banyak konflik di rumah tangga? Gara-gara pakaian, ribut. Gara-gara makanan, berkelahi. Orang selesai dengan senyuman, ini sampai 7 tahun nggak tuntas-tuntas. Apa masalahnya? Kata Al-Quran, boleh jadi setiap orang di rumah tangga tidak mengenal tugas dan kewajibannya. Masuk ke rumah tangga, turun tuntunan Allah. Nih, kalau berumah tangga, ini tugas suami, ini tugas istri. Quran surah ke-4, ayat ke-34. Sikap suami terhadap istri, Quran surah ketiga, Quran surah ketiga Al Imran ayat ke-19-nya. Bahkan di An-Nisa'nya, Quran surah ke-4 ayat 19. Naik lagi bimbingan Quran surah kedua ayat 187. Naik lagi bimbingan kalau ada masalah sampai mau islah, Quran surah ke-4 ayat 35. Apa tugas suami yang pertama? Turun pencarian nafkah. Kalau ingin standar, Quran surah kedua ayat 168. Kalau baru berangkat, rezeki sudah mendekat. Quran surah 2 ayat 172. Ada yang belum berangkat, rezeki sudah datang. Quran surah 7 ayat 96. Kadang-kadang dalam pekerjaan, jabatan, kedudukan, pekerjaan, dagangan, niaga, kadang-kadang butuh tantangan. Ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan persaingan yang tidak sehat. Kata Allah, kerjakan amalan ini, maka engkau akan dilindungi. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Ada yang iseng menjahili, Quran surah 21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu tinggal di rumah, merawat anak, kadang rewel, kadang berkata kata Al-Quran gampang. Turunkan bimbingannya. Quran surah 17 ayat 23 sampai dengan 27. Ibu capek, lelah. Quran surah ke-26 ayat 80. Ada yang mengatakan sakit, nggak mungkin disembuh. Amalkan amalan Nabi Ayub alaihissalam. Saya jamin sembuh, kata Allah. Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84-nya. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai Anda menjadi berhasil dalam kehidupan dunia. Bagaimana menjaga keberhasilan supaya tidak turun? Amalkan amalan Quran surah ke-14 ayat 7. Kalau hartanya banyak, amalkan amalan ini, kata Allah, saya tambah hartanya, saya jadikan berkah di dalamnya. Ada zakat, Quran surah ke-9 ayat 103. Dikeluarkan ke dalam 8 golongan, Quran surah 9 ayat ke-60. Tambah infak, Quran surah kedua ayat 215. Pahalanya dikumpulkan 700 kali lipat, Quran surah kedua ayat 261. Kalau sifatnya adalah hal-hal yang bagus, bagus secara fisik, bagus dengan kedudukan, bangun malam, amalkan tahajud, Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Quran surah 73 ayat 1 sampai dengan ke-20. Sampai naik lagi, naik lagi, naik lagi. Maaf, usia 40 tahun, orang tua masih ada. Bapak ada, ibu kandung ada, bapak kandung ada, semua lengkap. Kata Allah, jangan sampai kesuksesanmu melupakan jasa kedua orang tuamu. Boleh jadi hanya 30% modalmu untuk sukses, tapi 70%-nya ibumu yang bangun malam, ikan dengan malam, tahajud bermohon kepada Allah,
Bapakmu yang kerja keras, sampai ada yang mengambil sekadar serabut saja, ada yang sedang mengambil pepohonan saja, ada yang sedang menanam jagung, peluh keringatnya keluar, dia berdoa, ya Allah, jangan sampai anak saya seperti saya, ya Allah, jangan jadi tukang kelapa, jangan jadi tukang jagung, jadikan dia wali kota, jadikan gubernur, ya Allah, jadikan menteri, ya Allah, jadikan presiden, jadikan pembisnis yang hebat. Dia bangun tengah malam, dia menangis kepada Allah, dan jangan sampai dia tidur seperti saya, ya Allah. Karena itulah ketika usia Anda 40 tahun, orang tua masih ada, kata Allah, sertakan mereka dalam nikmat yang telah engkau dapatkan. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Quran surah ke-46 ayat yang ke-15. Anda naik lagi. Identifikasi masalahnya. Ada persoalan apa? Belajar dengan persoalan supaya bisa menyelesaikannya. Ada bocorannya Quran surah kedua ayat 214. Detil masalahnya Quran surah 2 ayat 155 sampai 157. Ini masalah yang akan kita hadapi saat hidup di dunia. Ada gelisah, ada kekurangan harta, ada kehilangan kawan, ada penyakit, ada teman yang meninggal. Bagaimana mengatasinya? Ada semua. Ini karena nggak belajar. Kehilangan sendal sampai berkelahi, kehilangan handphone sampai ribut, kehilangan alat yang singkat yang bisa dicari sampai kehilangan nyawa. Kenapa bisa terjadi? Karena nggak dipelajari tuntunannya. Bahkan Allah turunkan solusinya. Quran surah ketiga ayat ke 142. Turun semuanya. Yang paling dahsyat, sampai tua pun, sampai mau wafat ada bimbingannya. Kata Allah, semua orang yang hidup akan ada batas hidupnya. Dia akan wafat. Quran surah 7 ayat ke-34. Bagaimana cara wafatnya? Dibocorkan pada kita supaya bisa pilih. Kata Allah, hei manusia, kamu akan wafat. Datang maut. Quran surah ketiga ayat 185. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Quran surah ke-32 ayat ke-11. Bagaimana cara datangnya? Dibocorkan oleh Allah. Nih, kalau ingin enak, lakukan amalan di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Tapi kalau nggak Anda kerjakan, rasakan yang saya janjikan seperti di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Dipukuli dari depan sampai dengan belakang. Sampai dia wafat ke alam kubur, masih ada bimbingannya. Jangan sampai malam pertama di alam dunia kita rasakan nikmat, malam pertama di alam kubur tidak kita punya persiapan. Bagaimana menyiapkannya? Turun bocoran. Quran surah kedua ayat 153 154. Detilnya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Yang tidak menyiapkan dahsyat alam kuburnya. Turun Quran surah ke-40 ayat 45 sampai dengan ke-46. Sampai kiamat pun ada ayatnya supaya kita siap-siap. Bahkan satu surah, Quran surah ke-75 ayat pertama sampai berakhirnya. Maaf ya, ada orang yang gelisah, dahsyat, takut. Tapi kalau Anda pahami amalan di ayat ini, bahkan kata Allah, ada orang yang saat terjadi kiamat dihisab oleh Allah, wajahnya malah berseri-seri. Dihisab hari kiamat, orang itu sudah terpisah. Ummi wa abi, wa fasilati wa akhi. Nggak ingat dengan ibu, nggak ingat dengan ayah, nggak ingat dengan teman, semua gelisah. Yang paling dahsyat, ada satu golongan yang saat dihisab di hari kiamat, dia malah wajahnya berbinar-binar. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, saking berbinarnya, kebahagiaannya luar biasa. Quran surah 75, surah Al-Qiyamah, ayat 22 sampai ayat 23. Wujuhu yawma idin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar gembira. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa menatap Allah langsung tanpa hijab. Orang dahsyat dengan kiamat, dia malah berbinar gembira. Kenapa? Langsung bisa melihat Allah tanpa hijab. Yang paling dahsyat, dibocorkan surganya. Hei, kalau mau masuk surga, nih, jenisnya ada 4. Surga tingkat pertama, bersama Nabi, bersama orang soleh, bersama orang-orang yang sedikit jujur, bersama para syuhada. 4 golongan, level pertama. Amalannya, Quran surah ke-4, ayat 69. Yang kedua, taman surga. Taman surga, keindahannya luar biasa, langsung diberikan oleh Allah. Amalannya, Quran surah 51, ayat 15 sampai 23. Yang ketiga, surga seluas langit dan bumi. Bapak ibu dapat rumah seluas langit dan bumi. Silahkan, sepedahan, tur di surga. Boleh. Lari maraton silahkan. Ujungnya langit dan bumi. Amalannya apa? Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134.
Bahkan yang paling biasa, semua yang difikirkan langsung ada. Langsung ada. Mau datang ke pengajian ke Dinia Putri, begitu mau lewat tiba-tiba ada bau duren. Masya Allah. Mau mampir tak sempat, takut tak kebagian tempat. Kejar kemudian ke Dinia. Pulang dari Dinia, tukang durian sudah tak ada. Terpikir terbawa sampai pulang malam-malam, pikir durian wafat. Saat meninggal husnul khatimah misalnya, masuk surga. Begitu masuk surga teringat, ya Allah, durian. Padang panjang, ada. Seketika, bahkan kalimat Qurannya, Quran surah kedua ayat 25. Wa utubihi mutasyabihat. Diberikan persis seperti apa yang ia pikirkan. Durian ya Allah. Semua ada. Yang abai dengan itu, neraka. Dibagi lagi oleh Allah. Yang paling dahsyat, neraka jahanam. Untuk orang munafik, orang kafir. Quran surah keempat An-Nisa. Ayat ke-140. Paling kiri sebelah bawah. Ada yang masuk neraka tanpa hisab. Kebanyakan orang masuk surga tahunya tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Ada. Quran surah 18 ayat 99 sampai 100. Paling ringan masuk neraka. Quran surah 4 ayat 56. Paling ringan neraka. Seringan-ringannya neraka. Gimana cara masuknya? Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah kami ingatkan, tak mau beriman. Kalau sudah beriman tak mau beramal, banyak maksiat. Paling ringan ditarik ubun-ubunnya di hari kiamat oleh malaikat. Nuslihim nara, kami tarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Pernah bikin teh celup? Pernah bikin teh celup? Bukankah dicelupkan, angkat, celupkan, angkat, digan? Nusli itu celupkan, angkat, celupkan, angkat. Paling ringan di neraka, ambil ubun-ubun, celupkan oleh malaikat. Begitu dicelupkan, kullama nadijat juluduha. Kullama nadijat juluduha. Setiap dicelupkan, hancur semua badan dan kulit-kulitnya. Baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul 'adzab. Dia angkat ke atas, sembuh lagi. Celup, angkat. Celup, angkat. Sekali celup, satu harinya 1000 tahun. Satu detiknya 48 hari. Celup, satu detik, 48 hari. Mau coba? Silakan. Yang mau saya katakan, dari awal sampai akhir hidup kita ada di Quran. Apa yang nggak ada di Quran? Belajar, cara belajar ada. Cara bekerja ada. Cara sukses ada. Cara bahagia ada. Semua nilai kebaikan ada. Bahkan Masya Allah, kalau semua masyarakat Indonesia jadi ahli Quran, tenang pekerjaan polisi. Tinggal minum kopi, minum teh talua, ya udah ada apa-apa. Karena nggak ada yang jelek di Quran. Coba lihat, mata kita saja, fungsi mata di Quran itu semuanya baik, nggak ada yang jelek. Quran surah An-Nur, ayat ke-30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria yang masih merasa punya iman, iman kita dipertaruhkan. Kalau masih punya iman, palingkan pandangan dari yang tidak baik. Cukup amalkan satu ayat ini, tidak akan terjadi maksiat kriminalitas di muka bumi. Padang panjang ini. Yang perempuan ayat 31-nya, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan kalau masih punya iman, palingkan pandangan dari yang tidak baik. Lihat sandal orang, punya orang bukan punya saya, palingkan. Lihat mobil orang bukan punya saya, palingkan. Lihat handphone orang bukan punya saya. Sekalipun tertinggal di majlis ilmu karena bukan punya saya, palingkan. Palingkan pandangan, palingkan tangan. Cukup satu ayat, selesai. Silahkan tanyakan, cari di Quran, adakah fungsi mata yang diterangkan untuk melakukan keburukan? Tidak ada. Bahkan saat salah lihat pun kata Allah, istighfar. Buka handphone, lihat. Mau dilihatnya Facebook, yang kelihatan tampilan, terbuka aurat. Apa jawabannya? Wasari'u ila maghfirah. Palingkan pandangan, lisan beristighfar. Astagfirullah. Salah. Start TV lihat, tayangan buruk, astagfirullah, ganti tayang. Itu ciri orang beriman. Cukup amalkan Quran, jadi baik masyarakat.
Dan antara berpaling dengan mengucapkan istighfar tidak ada yang terlambat. Di mata berpaling, lisan istighfar. Bukan lisan istighfar, mata tak berpaling. Astagfirullah. Salah ini. Pasikda, astagfirullah. Salah. Jadi semuanya nyaman. Kalau semua jadi ahli Quran, tenang kehidupan. Tangan bagus, kaki bagus, mata baik, lisan bagus. Silahkan cari di mana amalan buruk di lisan yang ada di Al-Quran. Tak ada. Quran surah 49 ayat 11 sampai ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman lagi-lagi. La yasraqu minkum. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan gibah, jangan gosip, jangan buat hoax. Sekarang banyak hoax menyebar, banyak gosip menyebar, banyak berita buruk menyebar. Cukup jadi ahli Al-Quran, hilang. Ringan tugas polisi. Selesai. Damai kehidupan kita. Tidak ada lagi yang gosip. Nah sekarang karena jauh dari Al-Quran, banyak muncul. Saya tidak, Ustaz, saya nggak suka gosip. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau gosip ya. Sama. Ini rahasianya kenapa orang jahiliyah bisa berubah jadi khairul ummah. Dan dahsyatnya Al-Quran, ini saya gambarkan yang sangat luar biasa. Setiap dibaca oleh profesi apapun, dan dipakai dengan profesinya, berhasil di bidangnya. Demi Allah saya katakan ya, ini sebetulnya rahasia nih. Cuma tadi saya katakan antara kita saja. Tidak pernah ada pengusaha, pedagang, di masa Nabi, jadi ahli Quran, dikeluarkan bimbingan tentang bisnis, ayat-ayat bisnis, ayat-ayat dagang dalam Al-Quran. Dikeluarkan, diikuti. Semua pedagang di masa itu, kalau dia berniaga, tidak pernah ada yang kembali modal. Semua kembali untung. Bahkan Abdurrahman bin Auf, itu modalnya cuma pakaian. Pakaiannya tidak seperti ini. Karena semua harta disita oleh orang kafir Quraisy. Kata orang Quraisy, lihat kalimatnya. Kalau Anda ingin hijrah, kami rampas semua harta, silakan berangkat dengan pakaian saja. Silakan sampai ke Yathrib, ke Madinah. Jarak Mekah ke Madinah sekitar 400 km. Maaf, disuruh jalan kaki, tak ada mobil, tak ada sepeda, tak ada motor. Silakan jalan. Kenapa tidak dieksekusi, dibunuh? Orang kafir ingin memberikan pelajaran. Orang Quraisy mengatakan, biarkan dia jalan, wafat tengah jalan, sehingga jadi pelajaran. Bagi orang yang ingin masuk Islam, dia akan berpikir ulang. Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Saya pilih untuk berangkat ke Madinah. Tinggalkan semua modal hartanya. Istrinya dipanggil keluarganya. Kata orang-orang Quraisy, kalau kamu ingin ikut suami, tinggalkan semua harta, pakaian saja yang dibawa. Belum tentu nyampe ke Madinah, ke Yathrib. Tapi kalau kamu tinggal di Mekah di sini, kami berikan semua harta suami, diangkat jadi hartawan paling tinggi, dan boleh memilih laki-laki manapun untuk dinikahi. Kami fasilitasi. Sebentar Pak ya, sebentar. Saya ke ibu dulu nih. Bu, kalau ibu jadi istrinya Abdurrahman bin Auf pada saat itu, diberikan pilihan, ikut suami jadi fakir, atau tinggal di Mekah, dapat limpahan harta yang banyak, dan bebas menikah lagi dengan pemuda manapun paling ganteng sekota Mekah. Saya mau tanya, ikut suami atau tinggal di Mekah? Buka Polres deh, bu. Ikut suami atau tinggal di Mekah, bu? Jangan ada suami yang di sini, ikut suami. Alhamdulillah. Sayang 1000 sayang, istrinya tak ikut suami, tinggal di Mekah. Karena jahiliyah itu. Berangkat suami sendirian, bersama gelombang-gelombang yang lainnya. Maksud sendirian tak disertai oleh istri dan keluarga. Datang sampai Madinah. Hebatnya orang Madinah. Sampai diabadikan dalam Al-Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Masya Allah, orang yang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Orang yang kelaparan disambut oleh orang yang bawa makanan. Ini orang yang tadinya kaya jatuh fakir, disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Disambut oleh orang paling kaya di Yathrib. Sampai sana disambut. Kalimat pertamanya akhil karim lima makna. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya.
Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah kekayaan saya. Masya Allah. Ambil setengah kekayaan saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan yang kau sukai di Madinah, sekalipun untuk kerabatku. Pilih, aku fasilitasi untuk menikahi. Sebentar dong ya, sebentar. Cek sini Bapak. Gantian gitu. Pak, anggap ibu gak ikut sekarang. Kalau Bapak ini dari Padang Panjang, datang ke Jawa Barat, ke Bekasi, ke tempat saya. Lalu baru tiba ditawari. Akhi, Masya Allah. Kalau ingin kaya, ambil setengah harta saya. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Bekasi, saya fasilitasi. Pertanyaan saya, Bapak terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Saya sudah tahu jawabannya, Bu. Makanya percuma ngasih dua pilihan. Tidak mudah. Tapi saya mau bicara tentang ahli Quran. Yang dididik oleh Nabi dengan spirit Al-Quran. Dengan spirit takarub sebagai ahli Quran. Perhatikan jawabannya. Karena beliau mendapatkan pendidikan dari Nabi. Pendidikan yang sangat dahsyat. Bekal-bekal bimbingan wahyu. Apa jawabannya? Kata beliau, Masya Allah, jazakallah khair. Arini ainal aswaq. Semoga Allah berikan Anda pahala kebaikan. Terima kasih atas tawaran Anda. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Di mana pusat bisnisnya? Ilmu manajemennya dipakai. Bimbingan wahyu dipraktekkan. Ayat-ayat itu diturunkan dalam bentuk pekerjaan. Begitu dilakukan, cuma butuh waktu 3 bulan. Dari penyalur kambing. Dari yang tadinya cuma penyalur saja. Nampung, sampaikan. Nampung, sampaikan. Sampai jadi juragan tambing. 3 bulan, hartanya nomor 3 terbanyak di Madinah. 1 tahun, jadi orang paling kaya di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Setahun. Abdurrahman bin Auf. Orang paling kaya sekarang, Jeff Bezos, Bill Gates. Harta 1.500 triliun. Belum tentu punya kapak. Tanya, Zat. Banyak kayu putih saya tak punya kapak. Tak ada. Ini setahun, cuma setahun kapak terbuat dari emas. Dan yang dahsyat, manhajnya masih ada. Ayatnya abadi. Karena Quran diturunkan bukan untuk masa itu. Terus sampai kiamat ini terjadi. Sampai kita kembali kepada Allah sebagai ahli Quran. Ada. Kenapa nggak dipakai? Utsman praktekkan, asetnya jadi banyak. Sampai sekarang aset Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu masih ada di Madinah. Masih ada. Bagaimana cara yang ditempuh oleh beliau? Al-Quran. Demi Allah saya katakan, semua yang dipraktekkan jadi. Amr bin As, itu birokrat yang sangat luar biasa. Diplomat yang sangat ulung. Dikeluarkan bimbingan diplomasi dalam Al-Quran, dipakai oleh beliau. Sepeninggal Nabi, beliau melakukan ekspedisi diplomasi dari Mesir, Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair. Sampai kaget tuh. Dahsyat. Saya baru sebut Libya, bum 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 bum, akhir. Dahsyat memang ini. Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai berakhir di Syam, di Syria. Sekarang Syam 4 negara. Lebanon, Yordania, Syria, Palestina. 4 negara. Sampai di Syam berakhir. Anda tahu apa yang terjadi? Semua tempat yang dikunjungi ini, yang sekarang jadi negara. Mesir, negara Mesir. Maaf, Libya, negara Libya. Tunisia, negara Tunisia. Maroko, negara Maroko. Aljazair, semua jadi negara. Anda tahu yang terjadi apa? Saat dikunjungi oleh beliau diplomasi, semua menjadi muslim negara. Dan yang paling hebat, maju semuanya. Maju. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut hijrah. Sebagian sahabat datang. Kemana? Ethiopia. Ada Raja Najasyi. Ada ekspedisi ke Nusantara. Singgah kemudian di mana? 414 km dari kota Medan. Singgah di situ. Datang kemudian hijrah ke situ. Sebentar aja mampir. Asalnya mau ke Cina, mampir di situ. Begitu mampir, apa yang terjadi? Dibawa risalah Islam sampai menyebar jadi Nusantara. Indonesia,
Malaysia, Brunei Darussalam, Rakhine, sukunya Rakhine, Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Jaya pada masa itu. Perhatikan ulama-ulamanya. Dan ketika itu dipraktekkan jadi, Pak, Bu. Nih saya kasih tahu ya, Islam dibawa ke Spanyol. Atas permintaan orang Spanyol, datang ke Afrika Utara, minta ke gubernur Afrika Utara, gubernur provinsi keislaman Afrika Utara itu dulunya provinsi. Pusat pimpinannya di Madinah. Afrika Utara provinsi. Mesir cuman kota. Libya kota. Tunisia kota. Aljazair, Maroko kota. Provinsinya Afrika Utara provinsi. Gubernurnya namanya Musa bin Musa. Kedatangan orang Andalusia Spanyol minta tolong dibantu dari kekejaman Raja Rodrik. Diutus pasukan untuk menolong 10.000 orang dipimpin oleh seorang bernama Tariq bin Ziyad, panglima hebat, dahsyat. Sampai di sana singkatnya dibantu, selesai urusan mau pulang. Kata orang Spanyol, tolong bantu kami, tolong bimbing kami. Tinggal di situ, dibina masyarakatnya sampai jadi peradaban 700 tahun. Dan puncak ilmu ada di situ semua. Yang paling luar biasa, tidak pernah para sahabat, tidak pernah para ulama baca Al-Quran, kecuali setiap ayat yang dibaca oleh orang yang baca sesuai dengan profesi dan sifatnya, langsung membimbing dia sukses dalam kehidupan. Contoh. Nah, saking suksesnya, mic ganti. Lihat sini. Saya ambil contoh aja. Maaf ya, saya tanya anak diniyah nih yang sekolah di sini. Ini belajar agama atau ada umum juga? Ada umum, dua-duanya. Belajar fisika? Tidak. Belajar kimia? Iya, baik, kimia. Siapa penemu atom? Angkat tangan. Siapa? Siapa lagi? Lihat, buku-buku kimia selalu mengatakan penemu atom itu adalah John Dalton. John Dalton. Tapi tahukah Anda, ternyata yang pertama kali menemukan kimia, dasarnya dari atom, yang menemukan Jabir bin Hayyan. 1 juta rupiah. Yang pegang kamera. Jabir bin Hayyan. Kapan menemukan itu? Ini yang mau saya sampaikan. Kapan menemukannya? Saat baca Al-Quran. Baca Quran, surah ke-57, surah besi. Namanya Al-Hadid. Sampai di ayat ke-25 sampai 26. Wa anzalnal hadid. Begitu dibaca, kami turunkan besi dari langit. Penasaran, dicari besi, dibawa ke rumahnya, dianalisis di laboratorium sederhananya. Dikeluarkan partikelnya sampai yang paling kecil atomnya. Sampai dikeluarkan, diberi nama dengan atomnya. Sampai sekarang, nomor atom dengan isotopnya sama dengan ayatnya. Bukankah nomor atom besi itu Fe, F besar, E kecil, ferum. Bukankah nomornya 26? Bukankah setiap atom punya isotop untuk menjaga stabilitas atom? Isotop besi itu nomor 55, 56, 57, 58. Dan yang paling stabil menjaga kestabilan atom besi nomor 57. Surah 57 ayat ke-26. Baca Quran menemukan atom. Tidakkah Anda pernah dengar Ibnu Firnas? Seorang yang baca surat Al-Mulk. Baca sampai ke ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Apakah Anda tidak perhatikan, amati, analisis bagaimana burung saat terbang? Kepak katup. Bukan karena sayapnya, karena Allah menjaga dia terbang di udara. Dibayangkan, oh, jadi kalau mau terbang harus punya sayap. Harus ada prototipe sayap. Maka dibuatlah prototipe sayap. Dibuat sayap burung. Tempelkan kanannya, tempelkan kirinya, naik ke atas bukit, terbang dikit-dikit, jatuh. Perbaiki lagi, tempelkan kanan, tempel kiri, terbang dikit-dikit, jatuh. Sampai kemudian diperbaiki lagi. Baguskan kanan, baguskan kiri, terbang tinggi pada bukit yang paling tinggi. Terbang, Allahu Akbar. Sampai 10 meter, 20 meter bisa terbang. Berhasil. Setelah 20 meter, jatuh, meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi yang paling dahsyat, dia meninggal dengan telah berijtihad mewariskan dasar pengetahuan prototipe pesawat terbang.
Itu yang setelah terjadi perjanjian Tordesillas tahun 1494 saat orang Islam mulai meninggalkan Qur'annya, lalai dengan dunia, terbanyak menikmati harta benda kekuasaan, banyak nonton, korban dari bacaan, korban dari tontonan, lupa dengan Al-Quran, yang dibaca Al-Quran, tahajud kalah oleh bola malam harinya. Untuk bola bisa begadang, sampai hafal kompetisinya, sampai hafal grupnya, sampai hafal tokohnya. Masya Allah, yang juara champion Liverpool. Walaupun tadinya kalah 3-0 jadi menang, kemudian 4-0 setelahnya. Kemarin Chelsea ngalahkan Barcelona 2-1, hafal. Griezmann ditransfer 120 juta euro, kemudian ke Barcelona, hafal. Lampard jadi pelatih Chelsea, hafal. Ronaldo ke Juventus, hafal. Neymar mau balik ke Barcelona, dibarter sama Coutinho, hafal. Luar biasa. Tapi tahajud gak bangun. Kan aneh. Coba lihat anak-anak kita sekarang. Berapa banyak mereka kenal Al-Quran? Tobot, hafal. Robokar, hafal. Tobot X, Tobot Y, Tobot Z. Robokar Poli, Heli, Embers, hafal semuanya. Hafal. Kalau ini kan zaman-zaman Satria Baja Hitam. Kotarung Minami, Pedang Matahari, Tendangan Maut, Robot X, Robot Bio, apa? Senseiya, Yoga, Debut Bu Intan, apa? Anissa, At-Taubah, Taubat, nggak hafal, nggak paham, nggak keren. Orang dulu itu hafal, pahami, amalkan, analisis jadi. Orang jahiliyah senang musik, bahkan punya 16 rumus di ilmu arud. Tawil, rajas, madid. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dhikra habibin wa manzili, bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Rajas, mustaqilun, mustaqilun, mustaqilun. Sautus safiril bulbuli, hayaja qalbit thamili. Al-ma'u wa zahlun ma'a, ma zahli lahdun muqali. Fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali. Fakam tayyumuni huzailun uqaiqali. Katabtu min adwatina fili hadar wajuli. Faqala la faqad ghada muharwili. Wal walad, wali wali, ya wailali. Faqultu la tuwalwili. Fabayinu lu'lu adi. Qalat lahu hina kada, ina radidul muqali. Kahatan kakailali. Tabtabuli. Ayo ulangi. Jahiliyah tuh diserap ke dalam golongan Islam, datang Al-Quran, dirubah oleh Allah. Yang tadi itu turun Quran surah ke-26 ayat 224, 225 sampai diperbaiki di ayat 227-nya. Wasy'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, kamu nggak perhatikan orang jahiliyah itu, para penyair buang-buang waktu, datang ke lembah cari inspirasi, makan lupa, kerjaan nggak ada, bagi bangsa nggak ada kontribusi, bagi negara kosong, cuman inspirasi, pulang, bikin lirik, isinya nggak ada apa-apanya. Aku menyayangimu, nikah enggak, lirik aja yang dibikin, nggak ada isinya. Nggak ada isi, nggak ada, kosong. Kata Allah, illal ladzina amanu. Kalau mau jadi penyair, jadilah penyair yang beriman. Wa amilus shalihat, bikin syair-syair yang isinya amal soleh. Datang risalah Islam sampai ke Spanyol, yang rumus tadi, rajas, yang tadinya musik, tadinya notasi, berubah menjadi alfiyah. Rumusnya rajas muzdawaj. Di bawah kenahu. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Wasmun wa fi'lun thumma harfun lil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nidawal wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjalli. Kalam, tentang sorab, tentang nahwu, ada semua. Tadinya musik rajas dibawa kemudian ke dalam nuansa ilmiah. Rajas muzdawaj rumusnya. Alfiyah ilmu hadis, alfiyah qiraat asyrah, datang Al-Quran, dirubah semua jadi ilmu. Ditinggalkan Qurannya, kembali ke musik lagi. Muncul notasi, CDF, GABC, GABC, DFIS G, DFIS G, ABCIS D, ABCIS D, FIS GIS A, FIS GIS A, BCIS GIS E,
which is this A, fish this ice B, fish this ice B, cheese this ice fish, cheese this ice fish, this ice fish cheese. Judi, teng. Gitar, piano, macam-macam muncul lagi. Bukan karena adanya, karena ilmu tidak ditempatkan sesuai dengan porsinya. Maka dari itu saya ingin mengajak pada para santri khususnya. Yuk berubah. Sekali lagi kita buku Hamka-Hamka baru. Sultan Syahrir baru. Ayo, ulama-ulama yang hebat. Saya pengen dengar lagi. Saya diwawancara oleh RCTI tadi saat tiba di Padang. Pertanyaan pertamanya, Ustaz, apa tujuan Anda datang ke Sumatera Barat ini? Saya katakan, pertama, saya ingin bersilaturahim dengan keluarga saya di semua Sumatera Barat. Dan mengamalkan amanat undang-undang dasar kita supaya memberikan pembinaan-pembinaan baik untuk berkontribusi kepada bangsa. Pertanyaan keduanya, Ustaz, bagaimana menurut Ustaz Sumatera Barat sekarang? Saya katakan, saya berharap dari Sumatera Barat ini lahir dari rahim ibundanya Hamka-Hamka baru. Lahir Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi baru. Lahir Syekh Yasin Al-Padangi yang baru. Karena Sumatera itu, Barat khususnya, tidak pernah disebutkan di telinga-telinga penuntut ilmu sampai dengan ke Mekah, kecuali dengan kemuliaan para ulama. Jangan cuma jadi cerita. Buktikan, sekarang mesti ada yang baru. Jangan cuma datang ke Mekah dikatakan saya orang Padang. Pernah ada Syekh Yasin Al-Padangi di sini jadi mufti. Jangan katakan saya orang Hawa, orang Minangkabau. Pernah ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Betul. Tapi kita butuh hal-hal yang baru di masa kini. Ambil cara mereka belajar. Ayo semangat, sabar. Bersabar sejenak. Memang dunia ini tempat untuk capek. Kalau mau cepat selesai capeknya, ya meninggallah. Nanti kalau sudah wafat, hilanglah semua apa. Ya, jadi wali kota capek biasa. Tata pemerintah capek biasa. Di rumah tangga capek biasa. Karena masih hidup di dunia. Nanti kalau sudah selesai, kita pulang dalam keadaan tenang. Insya Allah di surga tidak ada capek lagi. Sekarang sholat, tidak apa-apa. Nanti di akhirat di surga, nggak ada sholat lagi. Dan jangan pernah punya cita-cita, nanti kalau di surga, saya tahajud, terlampau soleh. Saya nggak merokok, Ustaz. Bagaimana kalau saya ke surga, bisa nggak merokok? Ya silahkan aja, ambil apinya di neraka, susah sekali. Ayo, kembali perbaiki diri kita. Ya, jadi saya ajar, mulai dengan Al-Quran. Ya adik-adik, saya ingin semua di sini menghafal Quran tidak? 30 juz. Harus 30 juz. 30 juz. Bismillah. Jangan kalah ya. Sekarang sedang ada perlombaan menjadi penghafal Quran. Kami membuat sebuah divisi namanya At-Taisir. Di At-Taisir ini kita ajarkan kelompok-kelompok ahli Quran. Jadi ada 3 kategori. Ada pecinta Quran dengan membaca untuk pemula. Kedua, penghafal 30 juz. 30 juz ini diselesaikan dalam 30 hari. Ya, 30 juz 30 hari. Saya barangkali tidak ada di sini, tapi saya bawa trainer situ, dia selesai hafalan Quran 24 hari. Ya, ada yang 21 hari. Ada yang 23 hari. Tujuannya apa? Bukan sekedar hafal. Kalau cuma hafal banyak, yang jadi imam banyak, yang baca banyak, insya Allah banyak pahalanya. Tapi yang kita ingin hadirkan ini ahli Quran yang hafal Quran. Jadi begitu dia berjalan, ayat Quran yang membimbing kakinya. Bagaimana kemudian dia mesti berjalan. Kalau dia jadi pengusaha, ayat-ayat usaha membimbing dia. Begini cara berusaha. Kalau dia menatap, ayat-ayat pandangan hari di matanya. Ini yang harus ditatap, ini yang ditinggalkan. Jadi ini coba kita hadirkan, dan sekarang sedang berlomba. Maaf, beberapa tempat sudah berusaha. Kita punya target dalam setahun mesti ada paling minimal 100.000 ahli Quran baru di negeri Indonesia ini. Insya Allah, ya. Sulawesi sudah mulai. Yang paling pencil di Wajo, penduduk 700.000. Cita-cita bupatinya Dr. Amran, semua penduduk muslimnya mesti hafal Al-Quran. Goa menyusul ke Lampung sampai ke Bandung, Jawa Barat. Saya ingin katakan, Padang Panjang mutlak hukumnya. Karena di sini tanah para ulama, di sini tanah para ilmuwan, di sini inspirasi dunia. Jangan sampai ada orang pernah lahir di sini tapi tidak mengenal siapa guru-guru mereka, siapa ulama mereka, siapa datuk mereka. Wujudkan dari rahim Anda akan lahir ulama-ulama yang menginspirasi dunia, insya Allah. Saya kira sudah masuk maghrib.
dan saatnya kita buktikan untuk mendekat kepada Allah dengan beribadah yang baik. Saya akan cukupkan untuk taklim saya saat ini. Di sini putri saja atau ada putra? Dunia putranya ada? Oh tidak, hanya putri saja. Saya nanti coba akan berbincang dengan Al-Azhar atau beberapa tempat yang menerima putri. Nanti saya akan bicara dengan Ustaz Faisal atau yang lainnya, Ustaz Fauzia. Saya akan minta kuota khusus untuk dunia putri supaya nanti bisa langsung dikirim untuk melanjutkan studi di sana. Ya. Di Padang hari ini 12:30, tadi baru mendarat perwakilan dari Sudan, anggota parlemennya, dengan satu yayasan yang menaungi semua kampus di Sudan. Kami diberikan kuota khusus 25 orang. 25 orang. Itu sudah selesai, tapi ada 10 orang, tadi saya hadiahkan ke Wali Kota Padang, ya untuk disiapkan. Berangkat untuk ahli Quran saja. Semua yang 30 juz akan dididik jadi ahli Quran, gratis semuanya. Ya, Pak Wali ada di sini. Ya, barangkali Pak Wali insya Allah silahkan cari di Padang Panjang. Untuk kuota berikutnya, saya berikan 10 untuk Padang Panjang. Cari ahli Quran yang baik, dibiayai oleh kami insya Allah. Insya Allah dia akan kuliah, kalau bisa jangan pulang sebelum doktor. Ya, gratis semuanya berangkat sampai dengan pulang lagi. Silahkan dicari. Untuk di dunia putri, saya kira saya belum bisa memberikan banyak, tapi saya dengar Ustazah Fauzia tadi ada pembangunan. Insya Allah kami ikut dengan 100 juta rupiah. Yang mudah-mudahan nanti bisa ada sesuatu yang kecil barangkali yang bisa dijadikan di sini. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, karena waktunya sudah tiba maghrib. Mohon izin kita cepat untuk menunaikan sholat supaya Allah juga senang dengan kita. Dan saya langsung pamit untuk barangkali meneruskan perjalanan ke Bukit Tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.